Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Sehat sadayana? Alhamdulillah. Begitu datang, begitu terpesona. Kenapa? Begitu masuk ke lingkungan man, langsung begitu indahnya sekolah ini, begitu teduh, bersih dan sehat. Alhamdulillah. Ya. Kesan pertama begitu menggoda dan mempesona. Nah begitu. Selanjutnya terserah Anda menanam nanti ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya, yang terhormat rekan-rekan dari cabang Dinas Kehutanan Wilayah 5, yang terhormat dan yang Bapak sayangi anak-anakku sekalian, Madrasah Aliyah Negeri 5, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 5 Garut. Pada kesempatan ini perkenalkan dulu ya siapa Bapak ini. Pertama perkenalkan Bapak Pak Raden ya, yang sebelahnya Bapak Ari, yang satunya lagi Bapak Teddy dan Ibu Ine, semua dari cabang Dinas Kehutanan Wilayah 5. Mau apa kesini? Kedatangan kami ke sini dalam rangka edukasi tentang lingkungan, pohon, hutan, air, dan sampah. Terus dalam rangka kegiatan Juna. Juna itu artinya Jumat Menanam. Jadi kami punya program namanya Jumat Menanam. Kenapa menanam itu penting? Nah ini, jadi nanti insya Allah Bapak akan menyampaikan beberapa materi atau kultum. Nanti kalau ada yang berani mengacungkan tangan, angkat tangan ya, ada hadiah gantungan kunci yang sangat indah. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Willy Tidagor. Paling dia Pak. Oh gitu, siap. Siap. Oke. Kenapa menanam penting? Ada global nggak? Global bola dunia? Gak ada bola dunia? Global nggak ada ya? Oh nggak ada ya. Imajinasi aja ya. Karena kata Albert Einstein, imajinasi lebih kuat daripada pengetahuan, kan gitu. Imagination more power than knowledge. Oke. Kita campur bahasanya ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Sunda. Oke, siap? Oke. Gambaran dulu umum secara dunia sekarang itu bahwa kita itu bermasalah dengan bumi kita ini. Kenapa? Seperti diketahui bahwa isu yang sekarang hangat itu adalah tentang pemanasan global, krisis iklim di mana-mana. Ya enggak? Apa dampaknya bagi kita semua? Dampaknya adalah panas yang menyengat, dingin yang menggigil, kadang-kadang dua cuaca tidak menentu. Kenapa terjadi demikian? Karena Allah telah mengatakan dalam firman-Nya, "Zoharul fasada fil bahri wal bahr bima kasabat ainas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia. Itu Al-Quran sudah mengatakan kurang lebih 1500 tahun yang lalu, dan ternyata terjadi pada kita, pada bumi kita hari ini ya. Apa? Nah nanti apa solusinya? Jadi bumi itu, setelah kita tahu bahwa bumi itu sudah tua, sudah ratusan juta mungkin miliar tahunnya sejak terjadinya Big Bang. Pernah mendengar kata Big Bang? Dentuman besar, di sanalah mulai tercipta ruang, waktu, materi, dan energi. Kan begitu, bumi kita sudah sangat tua. Jadi kerusakan itu sudah terjadi di mana-mana. Yaitu ditandai dengan mencairnya es di kutub. Es di kutub mencair gara-gara efek dari pemanasan global itu. Pemanasan globalnya dari apa? Dari pembakaran dari mulai industri, pabrik, kendaraan bermotor, sampai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembakaran atau kebakaran hutan dan lahan. Kalau bahasa kaminya karhutla. Sedangkan bumi kita ini, dunia ini mengandalkan hutan di negara-negara tropis. Ya, dari mulai Brazil, apalagi Indonesia, daerah Afrika, Kongo, itu yang diandalkan sebagai paru-paru bumi adalah negara-negara tropis.
dengan keanekaragaman hayatinya. Dan itu juga sudah mulai rusak luar biasa. Belum terjadi perang di mana-mana. Perang di Rusia dan Ukraina berapa juta hektar yang telah musnah. Belum terjadi perang di Timur Tengah. Rusak juga. Nah, nanti kalem. Ya, terus apa yang terjadi? Kerusakan-kerusakan tersebut adalah bencana bagi kita. Sebab bencana bagi kita tersebut sebetulnya bukan dikarenakan alam. Alam mengadakan aksi atau reaksi pada yang aksi kita lakukan. Aksi sama dengan reaksi, kan gitu menentukan alam. Jadi apa yang harus kita perbuat? Nah, dengan kerusakan-kerusakan alam di bumi ini, ya. Nah, kita sebagai Muslim, wah semua Muslim kan di sini, sebagai negara Muslim, sebagai Muslim apa yang harus kita perbuat? Nah, 100 tahun yang lalu dikatakan oleh seorang Syekh atau Grand Syekh dari Al-Azhar Kairo, Mesir ya, yang bernama Syekh Muhammad Abduh. Beliau mengatakan, I went to the West, I see Islam but not Muslim. When I got back to the East, I see Muslim but not Islam. Anyone here who I am speaking English, what does it mean? Who understand? Come here. Please translate, come here. You can get a present for me. Come here please. Maksudnya apa? Dengarkan lagi ya. I went to the West, I see Islam but not Muslim. When I got back to the East, I see Muslim but not Islam. Please translate it. Come here now, my boy. What does it mean? I went to the West, I see Islam but not Muslim. I went back to the East, I see Muslim but not Islam. What does it mean? Apa artinya? Saya pergi ke timur tapi tidak melihat Muslim. Dan West. Saya pergi ke barat, tapi saya tidak melihat Muslim. Tapi saya Muslim. Saya berlaku seperti Muslim. Berlaku bukan seperti Muslim. Berlaku Islam. Terus when I back to the East, I see Muslim but not Islam. Ketika saya kembali ke barat, ketika saya kembali ke timur, saya melihat Islam, tapi saya melihat Muslim, tapi tidak berperilaku Islam. Iya. Ya, bisa tebak ya. Jadi maksudnya gitu ya. Saya pergi ke negara barat, West, ya. Kata Syekh Muhammad Abduh itu seorang Grand Syekh dari Kairo, dari Al-Azhar, Kairo, Mesir ya. Saya pergi ke negara-negara barat. Saya tidak menemukan orang Muslim, tapi perilakunya Islam. Nah, apa maksudnya? Jadi di negara-negara waktu sampai sekarang mungkinnya airnya, sungainya bersih, tidak ada sampah, perilaku manusianya tertib, suka mengantri, menghargai sesama kalau di kendaraan, dan mematuhi aturan-aturan negara. Nah itu. Nah beliau kembali ke negara. I went back to the East. Saya kembali ke negara timur. Saya melihat umat Muslim tapi tidak berperilaku Islam. Apa artinya? Lihat kembali ke negara timur, khususnya negara Timur Tengah dan mungkin Indonesia. Barau hangsur, tara tartib, suka nyalip kendaraan, suka nyerobot antrian, runtah pabalatak di mana-mana. Nah itu mungkin terasa sampai sekarang ya perilaku bangsa kita, bahwa kita itu penyumbang nomor 2 sampah terbaik, terburuk di dunia ya. Nah padahal kita itu kata Allah dikatakan kuntum khairu ummah uhrijat linas.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Artinya bahwa kita itu umat terbaik yang pernah dilahirkan. Betul nggak umat kita umat terbaik? Saur saha. Betul nggak kita umat umat terbaik? Betul nggak? Iya. Kalau ta'muruna bil ma'ruf. Nah, kenyataan kan kita terbaiknya di bidang apa? Muslim itu, maaf ya, ekonomi dikuasai non-muslim, politik, militer, lingkungan juga. Ya, begitu acak-acakannya kita, katanya kita umat terbaik. Nah, kenyataannya kan faktanya tidak seperti itu. Bisa jadi umat terbaik kalau ta'muruna bil ma'ruf, mengerjakan kebaikan, ta'muruna bil wa tanhauna 'anil munkar, dan menjauhi kemungkaran-kemungkaran. Kalau kita membuang sampah sembarangan itu perilaku munkar kan, kemungkaran. Ya enggak? Buang sampah sembarangan atau apa namanya, suka nyerobot kendaraan, suka suka tidak disiplin dan lain sebagainya. Nah, itu yang dipunyai oleh negara-negara yang sudah maju, yang not ban non muslim. Nah, itu ya. Jadi itulah kita. Oke, kita kembali masalah kehutanan. Ya, bahwa bumi itu sudah, kalau ada gaduh minta bisa jadi kuis nanti ya. Sekarang itu kondisi bumi sekarang itu diantaranya sungai-sungai dan danau-danau banyak yang mengering. Ya nggak? Danau Baikal, danau Galilea, sungai Amudarya dan lain sebagainya. Apalagi di negara-negara Asia Tengah. Di negara Asia Tengah, danau Baikal sudah pada mengering. Ya nggak? Nah, Bapak mau tanya nih, kuis lagi nih. Siapa dari Asia Tengah, tepatnya negara Uzbekistan, imam-imam besar yang pernah lahir di sana? Kuis. Di negara Uzbekistan ada imam-imam besar yang lahir di sana yang sangat terkenal, baik imam besar maupun ilmuwan. Nu tiasa kapayun sok dites geografi jeung sejarahna. Aya neng? Ti harap saha imam besar dari negara Uzbekistan yang sampai sekarang masih terus diingat namanya dan karyanya. Kadia neng? Kadia saha sok kadia? Imam besar dari Uzbekistan, baik ilmuwan maupun kadia. Itu Bali itu berani. Kalau mau sukses itu berani. Kadia. Come here please, come here. Wah. Come here. Kadia jalan. Kasih ruang. Oh, kan itu habis. Awat, oh iya siap. Kadia lah sok. Siapa imam besar dari negeri Uzbekistan yang mendunia? Yang ada karyanya. Imam Al-Bukhari. Wah, luar biasa. Siapa lagi? Imam Tamrizi. Tarmizi. Al-Tamrizi. Wah, betul. Siapa selain imam, ilmuwannya tahu? Siapa? Ilmuwannya ada Jalur di Indonesia termasuk orang Persia, dia tapi meninggal di Rum tapi betul juga. Ada ahli matematika siapa? Al-Khwarizmi. Betul. Imam Bukhari, Imam Tirmizi dan Al-Khwarizmi. Hoyong hadiah gantungan kunci? Hoyong. Wah, ini Pak Dede Badru ya. Den, tadi henteu kumaha Pak Dede? Nih dari Pak Dede, beliau penyuluh kehutanan wilayah Cibatu ya, sama dengan Bapak. Ya, continue. Nih. Wah, eceng. Ya. Oke, terima kasih ya. Pintar. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah saudara. Mau kuis lagi? Santai saja ya. Kapan-kapan kita bertemu dengan Dinas Kehutanan ya. Nah, itulah negara-negara yang melahirkan Uzbekistan itu Asia Tengah, melahirkan imam besar seperti Imam Bukhari dari kota Bukhara, Imam apalagi tadi Tirmizi dari kota Termiz. Wah, Bapak pernah ke sana ke Uzbekistan.
Terus Imam Al-Khwarizmi seorang ahli kimia atau ahli apa ya, yang melahirkan karya-karya besar yang dipakai sampai sekarang. Nah, itulah danau. Tapi sekarang kondisi daerah Asia Tengah itu sudah sangat memburuk. Karena kondisi tadi itu dikarenakan oleh pemanasan global. Ya, sungai-sungai mengering dari mulai sungai Efrat dan Tigris. Nah, siapa yang tahu di sini apa peradaban sungai-sungai besar? Ya, kenapa membahas sungai? Karena masalah kehutanan tidak lepas dari masalah sungai dan air. Ya, siapa yang tahu peradaban di Sungai Efrat dan Sungai Tigris? Come here, Neng, please come here. Wah. Sungai-sungai besar ya, peradaban sungai-sungai besar, Sungai Efrat, Tigris, Sungai Indus. Oke, tahu? Wah, come here. Upstairs. Peradaban dari dulu Sungai Tigris dan Efrat. Mesopotamia yang sekarang itu kalah Irak. Wah, luar biasa. Peradaban Marebo jeung kunci kelatan. Mesopotamia ya, ada Mesopotamia itu dari Mesos dan tengah di antara dua sungai. Kebudayaannya apa saja? Selain Mesopotamia di sana? Apa nih? Kebudayaannya apa di Mesopotamia itu? Selain Mesopotamia, kerajaannya apa saja? Wah, di sana ada peradaban sungai Akadia, Sumeria dan lain sebagainya. Sungai apalagi peradaban? Di peradaban ada Sungai Huangho, yang Sungai Kuningnya itu berada di Tiongkok. Yang kedua ada peradaban Sungai Lembah Indus, yang diantara Sungai Gangga dan lupa lagi ya itu tuh ada di India. Namanya Mohenjo-daro Harappa. Ya, betul. Sungai Indus dan sungai melahirkan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Sungai Huangho menghasilkan kerajaan dinasti Cina, dan Sungai Nil menghasilkan peradaban Mesir kuno. Firaun. Di urang aya teh sungai-sungai besar, aya Cimanuk. Hoyong hadiah, hoyong. Kalau ini gini. Oke, sukses ya selalu. Oke, itulah dia kalau berani. Who dares win? Siapa yang berani dapat. Itulah prinsip Special Force of British. Jadi, jadi berani. Kalau kalian mau sukses, nomor satu itu berani. Konsep diri yang ditanamkan. Oke, kita telah lama. Bu, masuk Bu. Bentar ya Bu ya. Gak apa-apa, Bapak Ibu ya. Kapan-kapan lagi Pak ya. Lanjut. Hadiahnya lo bakene ya. Lanjut. Sungai, kenapa sungai sekarang itu mengering? Karena tadi itu dampak dari pemanasan global. Ya, tadi dikatakan bahwa tuh sungai Efrat Tigris mengering, ya, danau di Amudarya mengering semua. Di satu sisi, nah suatu saat begitu es kutub mencair, semua yang kota-kota yang ada di pesisir pantai bisa tenggelam. Malah dikatakan dalam sekian puluh tahun lagi negeri Maldives, Maladewa akan tenggelam dari efek pemanasan global itu. Ya, jadi apa yang this wrong situation? What we have to do now? Apa yang harus kita kerjakan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Nah, Islam memberikan solusi, yaitu dalam suatu hadis dari Nabi dikatakan, in komatus sa'ah wa biyadi ahidukum fasilah hatta yagrisa. In komatus sa'ah wa biyadi ahidukum fasilah hatta yagrisa. Kata hadis riwayat Imam Ahmad, yang artinya, if end of the world will come tomorrow, meanwhile in your hand hold a seed tree, plant it as soon as possible. What does it mean? Raise the hand who understand what is the mean of hadis. Dengar ulang ya. If you know end of the world will come tomorrow, meanwhile in your hand hold a seed tree, planted right now. Diraba-raba sok, cung berani, kawian neng, awewe deui, kawian. Sabulur.
Siapa berani menang. Kalian juga dalam kehidupan nyata nanti harus berani. Tidak takut salah. Sekolah itu tempat berbuat kesalahan. Tanda kutip kesalahannya ya. Berani, yang penting berani. Memperbaiki kesalahan, betul. Perlukah saya repeat again? Do you understand what I mean? You speak English? Can you speak English? Wow! You can speak English, good. A little, never mind. Bit or more, it doesn't matter. Above all, the most important, we speak it every day and don't scare. Must be brave, okay? Okay. Halus euy. So, please translate what I speak, what I tell about this hadis in Indonesia. Oh, Sunda. By Sunda. You prepare Sunda or Indonesian? Indonesian, okay. Please. Okay. Indonesia. Ulangi lagi? You know. Jika kamu tahu End of the world. End of the world. end of the world End of the world. dari dunia, Ya, dunia. akhir dunia Will come tomorrow. akan datang besok. Jadi lebu kiamah jadi isu. Sementara itu While in your hand di tanganmu hold a seed tree. menggenggam bibit benih. Plant it right now. Rencanakan itu sekarang. Tanamkan dulu sekarang. Tanamkan. Sama ya. Ulangi jadi kesimpulannya. Jika kamu tahu akhir dari dunia, alias lebur kiamat. Dunia tahu bahwa akan terjadi will come tomorrow. akan datang besok. Meanwhile in your hand hold a tree. Meanwhile in your hand hold a seed tree. Memegang bibit di tanganmu. Plant it right now. Tanamkan itu sekarang. Juga. Iya. Jadi dari hadis Imam Ahmad itu mengatakan tadi ya, jika kalian tahu mengetahui reaksinya macam-macamnya, tapi seperti itulah akan terjadi kiamat. Sedangkan di lengan Anda kalian ada sebatang bibit pohon, segeralah tanamkanlah sekarang juga. Wah, dapat hadiah lagi gantungan kunci seberapa ribu? 10.000. Iya kuncinya. Wah. Oke, sukses ya. Kalian pasti sukses. Semua sukses. Oke. Nah, lanjut. Hadiahnya lo bakene. Akhirnya, wah ya sponsor tiba aku Pak ya. Lanjut ya. Nah, sampai Nabi mengatakan seperti itu, bahwa jika terjadi, sekalipun terjadi hari kiamat, akan terjadi will come tomorrow. Besok hari. Sedangkan di tangan kalian ada sebatang bibit pohon, apalagi banyak, tanamlah. Nabi tidak menyuruh cepat ke masjid, cepat ke rumah, zikirlah yang banyak. Ternyata tidak seperti itu. Mengapa demikian? Karena saking pentingnya menanam pohon. Kalau menurut logika kita, buat apa Nabi menyuruh menanam pohon kalau besok juga terjadi kiamat? Kan begitu menurut logika kita. Ternyata Nabi punya wawasan bahwa umatnya itu akan tersebar di seluruh negeri dengan berbagai macam kondisi geografi yang berbeda. Di Arab kan jarang banjir, jarang longsor, ya nggak? Itu juga tahunan, ya. Tapi kenapa? Karena disinilah pentingnya menanam itu dari fungsi sebagai penghasil oksigen, ya. Jadi Allah memberikan oksigen kepada kita luar biasa. Allah memberikan oksigen kepada kita per hari gratis. Seharga kalau dirupiahkan 20 juta rupiah. Luar biasanya, subhanallah. Ya, kenapa? Satu pohon yang tingginya sekitar 5-7 meter ini bisa menghasilkan, kalau dirupiahkan 24 liter kali 1 liter kali 24.000 aja. Ini sekitar 20 juta lebih per hari. Satu pohon bisa menghidupi 2-3 manusia. Manusia bisa
tidak makan paling lama seminggu. Manusia tidak bisa minum paling lama 3 hari atau 4 hari. Manusia tidak bisa menghirup oksigen paling berapa? Kita praktekkan bersama-sama. Kita sampai olah, sampai tai chi. Kita tarik napas semua. Tahan. Jangan dulu. Tahan. 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 Satu. Ternyata paling banter kita bisa menahan napas berapa lama? Kurang dari semenit sekian detik lah. Itulah pentingnya oksigen. Ya, betapa pentingnya oksigen. Dari mana oksigen ada? Dari pohon-pohon lana. Maka jagalah pohon kita yang ada bukan hanya di sekolah tapi juga di lingkungan. Oke? Bisa dipahami? Nah, alhamdulillah ya. Any question here? Raise your hand. Siapa yang mau bertanya? Tidak mau bertanya? Wah, itulah jadi dikatakan di hadis yang lain dari Imam Bukhari, tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali yang dimanfaatkan oleh semut, binatang dan manusia, kecuali bernilai sodakoh sampai hari kiamat. Itulah menanam pohon, luar biasa pahalanya. Dan ingat, ada yang pernah mengenal butterfly effect, bahwa apa yang kita lakukan itu baik pikiran ataupun tindakan adalah sangat berpengaruh pada lingkungan. Ya, jadi dalam suatu Al-Quran, dalam suatu firman Allah dikatakan pamaya mal misqala dzarratin khayran yarahu wa maya mal misqala dzarratin syarran yarahu. Pikiran, perbuatan sekecil apapun sebesar zarah itu atom lah mungkin, akan berdampak baik atau buruk. Jadi hati-hati dengan pikiran kita, dengan perasaan kita. Kalau kita menanam kebaikan, pasti akan menuai kebahagiaan. Kalau kita menanam kejelekan, akan menuai penderitaan. Ini sesuai dengan penelitian di Amerika yang namanya butterfly effect. Efek kupu-kupu. Bayangkan, efek kupu-kupu begitu kecil, begitu ringan, tidak berarti. Tapi menurut teori simulasi komputer, bisa menghasilkan badai di Arizona, Amerika. Jauhnya ribuan kilo, kepakan kupu-kupunya sangat, paling-paling berapa kalori. Ternyata berpengaruh. Ya tadi sesuai dengan tadi firman Allah tadi, bahwa sekecil apapun kebaikan atau keburukan akan berdampak pada kita. Itu kalau bahasa motivator, bahasa dunia itu namanya the law of attraction. Do you know the law of attraction? What does it mean? Raise hand. The law of attraction. Come here, Neng. Come here. Oh. She know the meaning of the law of attraction. Ayah sabaraha? Ayah 5.000. Wah. Luar biasa Man 5. Hebat. Salut. Ya, salut. Tepuk tangan buat Man 5. Neng. Upstairs. Oh, upstairs naik kena tangga. Do you know what the law of attraction? Jadi kalau the law of attraction itu misalnya itu segala sesuatu yang kita lakukan atau pilihan yang kita lakukan itu tuh bisa menarik sesuatu dari universal. Wah, luar biasa, amazing, subhanallah. Buku apa yang Anda baca? Sering baca buku? Sering. Apa buku apa? Ada beberapa. Misalnya tuh buku apa aja? Buku psikologi. Wah, karena siapa? Karangan salah satunya tuh yang mana ya? Jadi tahu dulu apa terkesan pernah dengar hukum tabur tuai itu, hukum tarik menarik itu ya. Berarti tadi apa yang kita tabur di pikiran akan menarik, betul gitu kan? Wah, luar biasa. Banyaklah membaca, Bapak juga suka membaca psikologi, astronomi, kosmologi, sejarah dan lain. Makin banyak baca, makin suka baca ya. Wah, jadilah seperti itu, luar biasa. Jadi itulah arti dulu attraction itu hukum tabur tuai. Tadi itu seperti mun bahasa dina ieu mah hukum karma itu benar pamajamin sekolah dorten tadi itu betul ya. Jadi the law of attraction artinya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur di pikiran, di tindakan akan baik buruk atau buruk akan berbalas. Aksi sama dengan reaksi. Hoyong hadiah guntingan kunci. Hoyong saya teneh.
Ayo kene. Kau cilok nih. Ayo aralit. Bias gambar berit. Nggak usah sedain aja, karena banyak kesamaan dengan Bapak suka membaca. Wah, obat lah sedena ya. Ya, neng sana mina tadi hilap. Yuna. Yuna Yuni, Yuna. Semuanya Saidat. Jurusan? Masih kelas 10. Oh, nggak ada jurusan. Oh gitu, oke. Selamat ya Yuna ya. Oke, semoga bermanfaat, sukses selalu ya, dan kalian juga pasti sukses. Oke, sok mangga. Gemirakah hari ini? Nah, numunah hadiah gembira. Oke, nah udah hadiah lagi tuh saya ya. Jadi itulah ya, itulah. Jadi tentang sekali lagi, itulah karena hari makin siang. Bapak harap, Bapak doakan kalian sukses semua. Kalau amin ya, karena ini sudah, karena kalian itu dilahirkan sudah ditakdirkan sukses ya. Ingat bahwa kita itu apa yang menurut hukum tabur tua itu, apa yang pikiran kita, mindset kita akan melahirkan tindakan, tindakan akan melahirkan habit atau kebiasaan, dan dari kebiasaan akan melahirkan karakter, dari karakter akan menuai kesuksesan. Karakter buruk ya tidak sukses, karakter baik ya ingat semua berawal dari mindset, dari pola pikir kita ya. Dari oke, siap. Nah, jangan Bapak sekali lagi, karena kalian sudah ditakdirkan sukses sejak diciptakannya, bahwa kalian itu terlahir itu sudah jadi terkuat, tercepat dan terhebat. Karena kalau tidak kuat, tidak hebat, kalian tidak akan lahir ada, tidak akan ada di dunia ini ya. Saudara kalian yang ratusan juta sudah gugur, kitalah yang terunggul, manusia hebat. Nomor satu apa? Yang pertama adalah konsep diri ya, ingat. Kalau konsep diri kita rusak, rusaklah kita. Kalau konsep diri kita bagus, akan menyesal. Apa konsep diri itu? Cara memandang pada diri kita. Kalau kita masuk ke cermin bahwa, hoi, kamu yang di depan itu berikan orang sukses, orang yang percaya diri, orang yang hebat, itu akan bersih. Tapi kalau kalian di depan cermin, wah ini orang tidak sukses, orang ini lemah, orang yang tidak percaya diri, orang ini pemalu, wah itu juga. Ya konsep diri dulu tanamkan ya. Saya sukses, saya bisa sukses, saya bisa maju. Saya mempunyai cita-cita yang besar ya. Kalau bahasa Rasulullah namanya al-fa'lu. Apa pernah mendengar al-fa'lu? Cung. Wah, al-fa'lu itu capailah hal-hal yang besar. Jangan nanti pas berdagang nanti saya mah dagang itu cuma nyambi membuang waktu. Wah, itu akan orang jadi orang kecil. Oke? Bisa dipahami? Nah, jadi Bapak titip sekolah ini pertahankanlah kebersihan, keindahan, ketertibannya ya. Bapak salut begitu terpesona memasuki kekewasan ini. Waduh luar biasa, bersih, indah ya. Karena Allah itu jamalun ya. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Dan ingat pesan Bapak, kalau di rumah, baik di sekolah maupun di rumah, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah pada tempatnya. Buang pada tempatnya ya. Terus berhematlah air ya. Karena sekarang itu musim kemarau, wudhu secukupnya, mandi secukupnya. Dan ingat, kalau kalian cinta air, bahwa kalian itu mencinta air, setiap minum dari gelas aqua harus habis. Ya, tidak. Sekarang itu orang Indonesia, kebiasaan orang Indonesia itu kalau minum ditinggalkan gelasnya atau masih ada tersisa. Nah, itulah ya harus habis sekarang ya. Ingat, kita harus mencintai alam, kita harus melestarikan alam, apalagi kita terlahir sebagai manusia unggul tadi bahwa kita harus jadi rahmat, penebar kasih sayang pada sesama makhluk. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis samai, kan gitu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Baiklah pada kucing, baiklah pada semut, baiklah pada hilet dan lain sebagainya ya. Jangan ya, cintailah kebersihan, jagalah kebersihan lingkungan kita. Oke, siap? Ya, malu kita sebagai perilaku muslim betul-betul harus hidup bersih, sehat dan kuat. Oke? Ya, tidak ada lagi, tidak ada any question here? No question? Tidak ada pertanyaan? Oke. Sesi selanjutnya mungkin Pak, kita akan memerlukan beberapa dari OSIS saja mungkin ya, kita akan melakukan penanaman ya.
Karena Bapak kesini itu, waduh, tidak ada tempat menanamnya. Ya, karena sebenarnya sekolah ini sudah indah, sudah bagus semua. Sudah tertib, sudah bersih. Jadi insya Allah lah dikondisikan aja nanti mungkin dengan OSIS Pak ya. Dengan ya, oke. Ya, terima kasih atas semua perhatiannya. Ya, semoga kalian sekali lagi ya, semoga kalian semua sukses semua, maju semua, selalu berbahagia. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tahu dulu apa pernah dengar hukum tabur tuai itu, hukum tarik menarik itu ya. Berarti tadi apa yang kita tabur di pikiran akan menarik, betul gitu kan? Wah, luar biasa. Banyaklah membaca, Bapak juga suka membaca psikologi, astronomi, kosmologi, sejarah dan lain. Makin banyak baca, makin suka baca ya. Wah, jadilah seperti itu, luar biasa. Jadi itulah arti dulu attraction itu hukum tabur tuai. Tadi itu seperti mun bahasa dina ieu mah hukum karma itu benar pamajamin sekolah dorten tadi itu betul ya. Jadi the law of attraction artinya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur di pikiran, di tindakan akan baik buruk atau buruk akan berbalas. Aksi sama dengan reaksi. Hoyong hadiah guntingan kunci. Hoyong saya teneh. Ayo keneh. Kau cilok neng. Ayo aralit, bias gambar berit. Nggak saya sadain aja, karena banyak kesamaan dengan Bapak suka membaca. Wah, obatlah sadayana ya. Ya, neng sana mina tadi hilap. Yuna. Semuanya saya Jurusan? masih kelas 10. Oh, nggak ada jurusan? Oh gitu, oke. Selamat ya Yuna ya. Oke, semoga bermanfaat. Sukses selalu ya. Dan kalian juga pasti sukses. Oke? Sok, mangga. Gemirakah hari ini? Nah, menang hadiah gembira. Oke. Nah, udah hadiah lagi tuh saya ya. Jadi itulah ya, itulah. Jadi tentang sekali lagi itulah karena hari makin siang, Bapak harap, Bapak doakan kalian sukses semua. Kalau amin ya, karena ini sudah, karena kalian itu dilahirkan sudah ditakdirkan sukses ya. Ingat bahwa kita itu apa yang menurut hukum tabur tuai itu, apa yang pikiran kita, mindset kita akan melahirkan tindakan, tindakan akan melahirkan habit atau kebiasaan, dan dari kebiasaan akan melahirkan karakter, dari karakter akan menuai kesuksesan. Karakter buruk ya tidak sukses, karakter baik ya ingat semua berawal dari mindset, dari pola pikir kita ya. Dari oke, siap. Nah, jangan Bapak sekali lagi, karena kalian sudah ditakdirkan sukses sejak diciptakannya, bahwa kalian itu terlahir itu sudah jadi terkuat, tercepat dan terhebat. Karena kalau tidak kuat, tidak hebat, kalian tidak akan lahir ada, tidak akan ada di dunia ini ya. Saudara kalian yang ratusan juta sudah gugur, kitalah yang terunggul, unggul, manusia hebat. Nomor satu apa? Yang pertama adalah konsep diri ya. Ingat, kalau konsep diri kita rusak, rusaklah kita. Kalau konsep diri kita bagus, akan menyesal. Apa konsep diri itu? Cara memandang pada diri kita. Kalau kita masuk ke cermin bahwa, hoi, kamu yang di depan itu berikan orang sukses, orang yang percaya diri, orang yang hebat, itu akan bersih. Tapi kalau kalian di depan cermin, wah ini orang tidak sukses, orang ini lemah, orang yang tidak percaya diri, orang ini pemalu, wah itu juga. Ya, konsep diri dulu tanamkan ya. Saya sukses, saya bisa sukses, saya bisa maju. Saya mempunyai cita-cita yang besar ya. Kalau bahasa Rasulullah namanya al-fa'lu. Apa? Pernah mendengar al-fa'lu? Cung. Wah, al-fa'lu itu capailah hal-hal yang besar. Jangan nanti pas berdagang nanti saya mah dagang itu cuma nyambi membuang waktu. Wah, itu akan orang jadi orang kecil. Oke? Bisa dipahami? Nah, jadi Bapak titip sekolah ini pertahankanlah kebersihan, keindahan, ketertibannya ya. Bapak salut begitu terpesona memasuki kekewasan ini. Waduh, luar biasa, bersih, indah ya. Karena Allah itu jamalun ya. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Dan ingat pesan Bapak, kalau di rumah, baik di sekolah maupun di rumah, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah pada
tempatnya. Buang pada tempatnya ya. Terus berhematlah air ya. Karena sekarang itu musim kemarau, wudhu secukupnya, mandi secukupnya. Dan ingat, kalau kalian cinta air, bahwa kalian itu mencinta air, setiap minum dari gelas aqua harus habis. Ya, tidak. Sekarang itu orang Indonesia, kebiasaan orang Indonesia itu kalau minum ditinggalkan gelasnya atau masih ada tersisa. Nah, itulah ya, harus habis sekarang ya. Ingat, kita harus mencintai alam, kita harus melestarikan alam, apalagi kita terlahir sebagai manusia unggul tadi bahwa kita harus jadi rahmat, penebar kasih sayang pada sesama makhluk. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis samai, kan gitu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Baiklah pada kucing, baiklah pada semut, baiklah pada hilet dan lain sebagainya ya. Jangan ya, cintailah kebersihan, jagalah kebersihan lingkungan kita. Oke, siap? Ya, malu kita sebagai perilaku muslim betul-betul harus hidup bersih, sehat dan kuat. Oke? Ya, tidak ada lagi, tidak ada any question here? No question? Tidak ada pertanyaan? Oke. Sesi selanjutnya mungkin Pak, kita akan memerlukan beberapa dari OSIS saja mungkin ya, kita akan melakukan penanaman ya. Karena Bapak kesini itu, waduh, tidak ada tempat menanamnya. Karena sebenarnya sekolah ini sudah indah, sudah bagus semua, sudah tertib, sudah bersih. Jadi insya Allah lah dikondisikan aja nanti mungkin dengan OSIS Pak ya, dengan ya, oke ya. Terima kasih atas semua perhatiannya ya. Semoga kalian sekali lagi ya, semoga kalian semua sukses semua, maju semua, selalu berbahagia. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.